menjelaskan mengenai pengertian permintaan dan faktor yang mempengaruhinya. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan di antara harga dan jumlah permintaan. Maksud di sini adalah jumlah permintaan saling berkaitan dengan harga. Apabila harga murah, permintaan pasti banyak, dan sebaliknya, apabila harga mahal, permintaan pasti sedikit. Di dalam permintaan terdapat 6 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan mendatang. Berikut adalah hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan pada hakikatnya menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit pula permintaan atas barang tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian penawaran dan faktor yang mempengaruhinya. Penawaran didefinisikan sebagai daftar yang menunjukkan jumlah suatu barang di mana produsen ingin dan dapat menjual pada berbagai tingkat harga untuk periode waktu yang tertentu. Nah, maksud di sini adalah produsen ingin sekali menyetok barang untuk periode waktu tertentu. Nah, di penawaran terdapat 8 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, harga input. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah pedagang. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Di penawaran juga terdapat hukum penawaran. Nah, ini adalah contoh hukum penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawari oleh para penjual. Di sini, hukum permintaan dan hukum penawaran saling berbanding kebalik. Di hukum permintaan, apabila harga rendah, permintaan banyak. Tetapi di hukum penawaran, harga tinggi, penawaran juga tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai harga keseimbangan. Harga keseimbangan merupakan inti dari teori permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan merupakan pertemuan permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan merupakan harga equilibrium atau harga pasar yang berlaku, di mana harga ini merupakan kesepakatan antara pihak pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen terhadap nilai dari suatu barang atau jasa pada suatu pasar tersebut. Nah, ini contoh dari harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan maksudnya adalah jika harga suatu saat lebih tinggi atau lebih rendah dari titik equilibrium, maka akan selalu ada kecenderungan untuk kembali pada titik equilibrium lagi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva. Nah, bisa dilihat, gambar pertama itu adalah permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. Gambar kedua, permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Nah, masing-masing perubahan tersebut dapat berubah sendiri atau permintaan dan penawaran perubahan secara serentak. Dan hasil presentasi saya, apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.